masuk kategori pemilih disabilitas yang kemudian itu bisa didampingi. Apakah orang gila berhak memilih? Nah, kalau bicara syarat pemilih, selama dia berwarga negara Indonesia, maka dia berhak untuk memilih. Tapi menggunakan kakak gitu, menggunakan kakak lalu kemudian siapa orang gila ini masuk dalam DPT. Sudah memenuhi syarat, walaupun dia gila, artinya dia bisa buktikan dia gila melalui keterangan dari mesin jiwa itu. Dan itu syarat untuk kita dapat pemilih. Kemudian dia masuk dalam DPT dan dapat cek pengetahuan itu. Karena ini kan masuk kategori disabilitas. Kami begini. Nah, apa syarat pemilih disabilitas itu? Ketika dia mau masuk pada bilik atau TPS. Disabilitas ini kan macam-macam dia. Tapi yang paling alih sampel ini adalah orang gila. Itu prinsipnya. Lalu kemudian dia bisa menjadi pemilih dengan didapatkan atau dia sudah menjadi DPT dan mendapatkan cek pengetahuan. Jadi itu tidak bisa terbatalkan gitu. Kalau kemudian kita melarang, kita bisa dipidana. Karena itu masalahnya. Nah, selanjutnya adalah teknis dari apa yang kemudian Mata sampaikan barusan itu adalah ini orang gila yang kemudian tidak punya akal gitu, dan harus memilih siapa dan apa yang harus dicoba gitu. Nah, ini yang kemudian tidak dipahami oleh KPPS maupun PPS pada saat itu. Yang memang notabene orang gila itu tidak boleh memilih, padahal dia sudah mendapatkan CNA pada saat itu dan sudah ditetapkan DPT. Dan pada saat itu dilarang untuk memilih dengan asumsi akan membuat kerusuhan, akan membuat keributan. Itu sempat ribut pada saat itu. Itu di TPS berapa tuh dengan Komdens 92. Karena itu kan identik dengan dapur neraka ya. Sehingga saya datang pada situ. Sudah baca aturan baru itu. Berapa kertas suara ketika pemilih tambahan ini berpindah memilih tempat masing-masing. Contoh kasus misalnya. Kecamatan ada juga konsultasi kemarin. Pak Cul, bagaimana kalau kemudian pemilih ini dia tempat tinggalnya di Kecamatan Boja sementara KTP-nya 20? Pada dasarnya, pertanyaan baru saya adalah pada saat pencopotan data pemilih apakah berdasarkan faktor atau juga? Nah, kalau berdasarkan identitas misalnya, maka itu yang menjadi dasar untuk kita konsultasi. Bukan, kalau tahu dia tidak di tempat itu, kalau kemudian tidak bisa menunjukkan identitas atau tidak memiliki identitas pada tempat itu, maka dia tidak bisa dikatakan. Karena yang dikata itu berdasarkan identitas. Nah, pada saat konsultasi, malu calon lebih hewan kepentingan untuk akomodir orang-orang tertentu itu. Dalam tanda kutip itu bayangan saya. Pada saat dia konsultasi, dia tinggal di Boja, tapi KTP-nya di 20. Apakah boleh dia memilih di Kecamatan Boja? Boleh. Tidak ada masalah. Tapi syaratnya tidak memilih. Saat tidak memilihnya nanti, dia hanya bisa mendapatkan kertas suara. Sementara konsultasi dia lupa paten, calon DPRD kabupaten. Kan ini kan? Nah, hal inilah yang kemudian yang perlu dipahami secara bersama-sama. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika misalnya orang Mataram tidak memilih 20, itu berapa kertas suara yang didapatkan? Ada 2 atau 3? Karena yang ini kan beda dapil Bloro dan Kusukawa. Nah, artinya ya sekali lagi disampaikan, perlu disampaikan. Ternyata yang disediakan oleh KPPD. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa mendampingi? Satu sisi dia gila dan tidak bisa menunjukkan siapa yang didampingi. Ya karena mental kan.
Nah, tetapi dalam solusi PKP 25 ini itu boleh didampingi oleh KPPS. KPPS juga boleh memilih atau mencoblos, membantu mencoblos. Ini loh, KPPS. Ya, itu rahasia bilik suara itu. Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih atau siapa yang dicoblos itu. Nah, artinya kesimpulan yang pada sampaikan barusan itu, ternyata orang gila itu selama dia memenuhi syarat itu boleh dimilih. Kemudian bagaimana dia memilihnya nanti di TPS masing-masing itu ada form pernyataan yang disediakan oleh KPPS. Masih ada yang menggunakan CPT ini karena dia terlambat yang ada di TPS. Nah, ini yang perlu disampaikan pada para saksi di TPS masing-masing. Nah, sehingga apa? Korelasi dari apa yang kita lakukan pada saat ini bisa tersampaikan pada teman-teman pada saksi di TPS. Berapa kertas suara ketika pemilih tambahan ini berpindah memilih tempat masing-masing. Contoh kasus misalnya, kecamatan ada juga yang konsultasi kemarin. Pak Cul, bagaimana kalau kemudian pemilih ini dia tempat tinggalnya di Kecamatan Bojas, sementara KTP-nya 20? Pada dasarnya, pertanyaan baru saya adalah pada saat pencopotan data pemilih, apakah berdasarkan de facto atau de jure? Nah, kalau berdasarkan identitas misalnya, maka itu yang menjadi dasar untuk melakukan pencopotan. Bukan, kalau pemilih tahu dia tidak di tempat itu, kalau kemudian tidak bisa menunjukkan identitasnya atau tidak memiliki identitas pada tempat itu, maka dia tidak bisa didata. Karena yang didata itu berdasarkan identitas. Nah, pada saat konsultasi, malu calon lebih bagaimana kepentingan untuk mengakomodir orang-orang tertentu itu dalam tanda kutip itu bayangan saya. Pada saat dia konsultasi, dia tinggal di Bojan, tapi KTP-nya di 20. Apakah boleh dia memilih di Kecamatan Bojan? Boleh, tidak ada masalah. Tapi syaratnya tidak memilih. Saat tidak memilihnya nanti, dia hanya bisa mendapatkan di kertas suara. Sementara konsultasi dia lupa paten, calon DPR paten. Kan ini lah itu. Nah, hal inilah yang kemudian yang perlu dipahami secara bersama-sama. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika misalnya orang Mataram tidak memilih 20, itu berapa kertas suara yang dia dapatkan? Ada 2 atau 3? Karena yang ini kan beda lagi kalau dengan sekolah. Nah, hal ini ya sekali lagi disampaikan, perlu disampaikan beberapa ini. Tidak boleh diganti. Tidak ada yang kemudian ketika misalnya kalau dia melakukan TPS, bagaimana